Kenapa misalnya angka kepuasan ini penting? Karena ini berhubungan dengan nanti masa pemerintahan selanjutnya. Jadi angka kepuasan ini sebenarnya mengukur situasi hati rakyat. Kira-kira dia setuju nggak dengan pemerintahan yang ada sekarang? Jadi memang ada tingkat penurunan nih untuk kepuasan. Kalau dilihat dari survei bulan Juni itu kan sekitar 81,2% ya. Sekarang di survei terbaru turun 74,8%. Ada penurunan berarti ada sesuatu yang belum terdelivery. Karena kepuasan itu sebenarnya kuncinya dua aja. Pertama ekspektasi publik, harapan. Yang kedua juga janji-janji kampanye. Jadi bisa jadi penurunan ini karena ada harapan yang belum tertunaikan. Atau bisa jadi karena ada janji-janji yang juga belum terlaksana secara sempurna. Bahwa betul kita sepakat ya, angka 74,8% itu bukan angka yang rendah ya, angka yang tinggi sebetulnya ya, walaupun trennya menurun, sehingga itu menjadi warning bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau gua challenge misalnya nih, lu harus kasih masukan ke Pak Prabowo supaya ya tingkat kepercayaannya naik lagi lah, nggak turun terus dari survei ke survei berikutnya. Nah ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Berjumpa kembali dengan kami Suara Angka Podcast LSI DNIJA. Seperti biasa bersama saya Ade Bondon sebagai host dan juga teman saya Aji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga Bro Ardian Sopa. Selamat siang, salam sejahtera. Siang, salam sejahtera. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa untuk kalian yang suka acara ini silahkan ditonton sampai habis, kemudian di like, di share dan juga di subscribe. Oke bro, ini agak lama kita kemarin ya. Soalnya kita nyiapin survei baru. Survei nasional. Kalau kemarin kan data bulan Juni kita pakai. Sekarang fresh from the open nih. Bulan Oktober kita data hasil survei. Ini data hasil survei penting. Jadi meskipun ada menteri yang bilang survei itu kejahatan terorganisasi atau apalah itu. Ada ya? Ada kemarin. Nah tapi dari mana lagi kita bisa mengukur keberhasilan, tingkat kepuasan dan lain kalau bukan dari hasil survei. Karena survei ini kan memang kita buat berdasarkan ini ya, akademis ya. Jadi memang bukan sembarangan gitu. Kalau memang seringkali begitu bro. Jadi politisi itu kalau merespon hasil survei, kalau surveinya nggak sesuai sama ekspektasi mereka, itu biasa dipertanyakan. Jadi surveinya tergantung hasil. Iya, jadi kadang ada istilah, ada anekdot. Kalau ingin hasil survei sesuai dengan keinginan kita, ya. Itu nonton drama Korea aja, endingnya bisa kita pilih. Iya, kadang memang buruk muka cermin dibelah lah itu. Iya, bukan penggemar drakor sekarang. Itu anekdotnya aja. Anekdot. Oke, masih berkaitan dengan hasil survei nih. Jadi kita memang kan kalau survei nasional itu rutin ya. Nah kemarin bertepatan dengan 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran. Nah ini menarik nih. Kita mau lihat pertama mungkin tingkat kepuasan ya, tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo ya, pemerintahan Pak Prabowo Gibran dalam masa 1 tahun ini kalau mau dibilang kan masih honeymoon. Kalau pengantin baru lagi sayang-sayang ini masih kan. Nah tapi yang menarik kemarin kalau nggak salah lu udah compare juga ya soal data kepuasan itu. Jadi memang ada tingkat penurunan nih untuk kepuasan. Kalau dilihat dari survei bulan Juni itu kan sekitar 81,2% ya. Sekarang di survei terbaru turun 74,8%. Berarti ada koreksi sekitar 6% lah itu. Nah, memang turunnya nggak terlalu banyak sih, tapi kan boleh dibilang ini lampu kuning juga nih. Setahun bukannya makin oke, tapi malah turun dari survei bulan Juni ke bulan Oktober. Nah, mungkin di awal nih gue mau tanya dulu ke lu berdua. Kira-kira kenapa nih Pak Prabowo ini tingkat kepuasannya menurun dari 81 ke 74,8%? Lu Ji, gimana Ji? Iya menarik ya, karena ini kan survei terbaru Oktober ya. Oktober ya. Masa setahun persis ya pemerintahan Prabowo Gibran ya. Dan dalam survei itu sebetulnya ada good newsnya, ada bad newsnya. Ya. Salah satu bad newsnya adalah tingkat kepuasan yang menurun ya. Walaupun tinggi ya. Kalau kita lihat angkanya kan masih 70 di atas 70% ya. 74,8% ya. Kalau kita bandingkan, tapi kalau kita bandingkan dengan survei bulan
Juni ya. Juni kemudian bulan Januari itu kan trennya memang turun ya. Jadi dari 80% di bulan Januari itu pas 100 hari. Kemudian di bulan Juni di angka 81,2% ya, di atas 80%. Kemudian turun di angka 74,8% ya. Memang secara elektoral tidak signifikan penurunannya dari 81 ke 74,8. Hanya terkoreksi 6%, terkoreksi 6%-an ya. Tapi ini kan harus dibaca sinyal bahwa pertama kita harus melihat bahwa ini adalah pergeseran bukan hanya soal artinya bahwa kebijakan pemerintah dievaluasi oleh publik, tapi juga ada pergeseran psikologis ya. Publik tidak lagi kemudian terhipnotis oleh euforia pasca kampanye ya atau pasca pelantikan ya. Karena kita tahu dia didukung oleh pemerintahan ini dipilih dengan tingkat legitimasi yang cukup kuat ya, 58%-an. Kemudian kita lihat di awal pun ekspektasi harapan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo juga sangat tinggi ya. Kita melihat bahwa ekspektasi publik itu sekarang sudah lebih realistis ya. Artinya di masa 1 tahun itu masa paling sebetulnya kalau kita bicara soal honeymoon period tadi atau honeymoon phase itu memang biasanya maksimal setahun ya. Jadi setelah setahun itu mungkin nanti ke depan publik akan lebih kritis, lebih masuk ke fase evaluasi apa yang kemudian telah diperbuat oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran ya. Apa janji yang sudah dilaksanakan walaupun belum dilaksanakan secara 100%. Tapi kemudian mereka akan melihat apakah kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sudah mengarah ke sana ya. Makanya kalau kita lihat dari hasil survei kita ya, kalau kita kembali ke yang besar tadi ya, sedang kepuasan itu kan kita menangkap kemarin bahwa ada 5 rapor biru, satu rapor merah. Rapor merahnya di bidang ekonomi. Jadi ini masih tetap sama. Bidang ekonomi itu masih menjadi concern, masih menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo ya. Bahkan kalau kita lihat ya soal daya beli dan lapangan kerja itu menjadi satu sorotan yang paling besar ya. Bahkan angka minusnya itu 49 sama 50 ya angka minusnya kalau kita melihat orang yang dari skor yang kita buat ya, net skor yang kita buat. Jadi ini tentunya kalau secara umum ya bisa disimpulkan bahwa ini sebetulnya penurunan yang normal ya, dari angka 81,2 turun ke 74. Masih normal ya, itu ya? Masih normal penurunannya akibat dari memang ada perubahan psikologis publik. Publik sudah tidak lagi akan ya tadi ya terpesona dengan pidato-pidato politik ya, dengan gaya komunikasinya presiden ya, tapi akan lebih melihat apa realisasi yang telah dilakukan. Dampaknya juga ke mereka ya. Iya betul. Kalau lu ngeliatnya gimana Sob? Iya, ketika ngelihat survei memang kita bisa lihat dalam 2 kacamata. Yang pertama kita lihat secara potret. Jadi potret itu kita melihat yang ada sekarang ini ya. Dan memang kalau misalnya dilihat dari angka sekarang ini, tadi disebutkan 74,8, itu sebenarnya ya bukan angka yang sedikit, tapi juga angka yang positif sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan baseline atau biasanya berapa sih sebenarnya rata-rata ketidakpuasan misalnya di Indonesia itu, memang kalau misalnya kita lihat di nasional itu kan baseline-nya biasanya di angka 60 ya. Ketika di bawah 60 baru dia merupakan warning yang sangat keras gitu ya. Tapi kalau misalnya di atas 60 ya relatif baik-baik saja. Termasuk juga ketika kita lihat di berbagai daerah. Kan kenapa misalnya angka kepuasan ini penting? Karena ini berhubungan dengan nanti masa pemerintahan selanjutnya. Jadi angka kepuasan ini sebenarnya mengukur situasi hati rakyat. Kira-kira dia setuju nggak dengan pemerintahan yang ada sekarang, seberapa puas dan sebagainya. Yang ketika ini setuju, itu lebih kepada nantinya dia akan terpilih lagi dalam konteks pemilihannya lah, sama dengan di daerah-daerah tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak banyak yang lebih tidak setuju, nah itu sebuah warning yang keras dan biasanya di angka 60%. Jadi dengan angka 74,8 itu masih angka yang positif. Masih di atas rata-rata. Kemudian apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara luar. Kita misalnya kemarin di Amerika sendiri Trump ada survei juga mengenai approval ratingnya beliau, tapi di angka bawah 50%, bahkan jauh sih, tetap 35%-an bahkan. 50 deh. 35-an bahkan. Jadi jauh di bawah
35%. Dan memang ketika misalnya itu di bawah itu nanti akan berhadapan dengan psikologi daripada si pemilih yang itu berimplikasi terhadap hal-hal yang lain, terutama ketika misalnya pemilih selaknya nanti akan kalah partai yang mengusungnya misalnya. Kemudian juga dalam sisi lain dalam konteks Indonesia bisa juga terhadap keyakinan terhadap perekonomian Indonesia misalnya, karena itu juga berhubungan. Jadi semakin kuat legitimasi yang diperoleh oleh pemerintah itu juga akan mengundang kekuatan atau keyakinan investor luar untuk masuk ke Indonesia. Itu satu. Jadi kita lihat cara potret dan cara potret masih positif. Dan yang kedua memang ketika misalnya kita lihat secara sequel atau secara tren, dan ini juga penting untuk kita lihat ada penurunan yang tadi Bro Aji sebutkan tadi itu ya, dari angka 81 kemudian ke 80 dan sekarang ke angka 74,8%. Memang secara angka tidak ada penurunan yang luar biasa, hanya sekitar 6%-an, tetapi ini juga merupakan sebuah sinyal. Meskipun sinyal yang kalau misalnya kita bedah, ya tentu ini juga harus menjadi perhatian publik. Karena perhatian bukan hanya publik tetapi juga pemerintahan yang ada sekarang. Karena approval rating ini merupakan termometer suhu nasional juga sebenarnya kan. Ketika dia dianggap positif, tentu juga legitimasi daripada rakyat itu juga semakin kuat terhadap pemerintah, yang berarti pemerintah juga berasa bahwa beliau itu berada dalam jalur rel yang benar. Nah, ketika misalnya ada penurunan berarti ada sesuatu yang belum terdelivery. Karena kepuasan itu sebenarnya kuncinya dua aja. Pertama, ekspektasi publik, harapan. Yang kedua juga janji-janji kampanye. Jadi bisa jadi penurunan ini karena ada harapan yang belum tertunaikan, atau bisa jadi karena ada janji-janji yang juga belum terlaksana secara sempurna. Jadi pada akhirnya ada penurunan di angka 6%. Berarti kalau kayak gitu boleh dibilang nggak di lapangan nih masyarakat belum ngerasain ini ya perbedaannya nih antara sebelum Prabowo dengan sesudah nih kan? Ya kalau jadi kan bukan hanya angka ya 74,8% ya, tapi itu kan menggambarkan evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ya. Evaluasi itu bisa memang kalau approval rating biasanya kalau kita survei itu kan bisa evaluasi yang sifatnya personal atau evaluasi yang bisa bersifat kebijakan ya. Karena kadangkala publik itu dalam menilai kinerja presiden itu juga sebagian besar ya, pengalaman kita kan dalam survei di Indonesia perilaku pemilih itu juga dipengaruhi oleh faktor personal. Sosoknya itu ya. Personality, sosoknya itu juga kadang berpengaruh ya. Nah, ini yang menarik ya. Karena tadi ya bahwa betul kita sepakat ya angka 74,8% itu bukan angka yang rendah ya, angka yang tinggi sebetulnya ya, walaupun trennya menurun sehingga itu menjadi warning bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tapi catatannya adalah kalau kita buat komparasi dengan pemerintahan sebelumnya ya, pemerintahan Jokowi atau pemerintahan SBY ya, dua pemerintahan ini itu punya satu kondisi di mana mereka berhadapan dengan satu kebijakan yang tidak populis saat itu ya. Jokowi menghadapi harus menaikkan harga BBM di tahun pertama pemerintahannya. Begitupun dengan Pak SBY ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di pemerintahan Prabowo Gibran dalam 1 tahun ini ya, hampir nggak ada tantangan itu. Ya, nggak ada kebijakan yang mengharuskan mereka atau kondisi yang mengharuskan pemerintahan untuk mengambil kebijakan misalnya tadi ya. Ya, bahkan pernah dulu kita rilis bahwa BBM punya efek elektoral ya, dan itu terbukti ya. Setiap kebijakan kenaikan BBM itu selalu punya efek elektoral. Nah, sehingga kalau tanpa ada kebijakan BBM, kemudian ada tren penurunan, ya ini juga warning bagi pemerintahan Prabowo Gibran ya. Kalau kita lihat ya, salah satu kebijakan yang menonjol ya, atau satu isu yang sangat menonjol dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini kalau dari kebijakan MBG ya. Jadi memang kebijakan MBG ini terlepas dari ya suka atau tidak suka ya kita terhadap orang publik terhadap program ini ya. Tapi kan ini program yang populis ya. Tapi kan eksekusinya lemah, banyak persoalan yang muncul sehingga ini juga sedikit banyak ya. Gue melihat berpengaruh juga terhadap persepsi orang mengenai kemampuan eksekusi pemerintahan ya. Di bagian mungkin secara leadershipnya orang melihat bahwa sosok Prabowo ini masih powerful nih ya, personalnya ya, karena memang bisa dibilang ya dalam tanda kutip ini banci tampil juga kan. Siapa? Presiden kan ya, tapi memang itu harus juga memang itu di mana-mana pidato di mana-mana kan, dan selalu lebih menonjol ya. Bahkan kita melihat kadang-kadang
ada kebijakan-kebijakan kementerian yang dianggap kontroversial itu kemudian diputus oleh presiden, ya. Ya, jadi ketika ada kebijakan yang populis, terakhirnya presiden yang kemudian muncul ya di situ. Ya. Misalnya kemarin kebijakan dulu ya gas melon tuh ya, gas 3 kilo yang sempat rame gitu ya karena orang ngantri itu ya. Boleh kepengecer kalau nggak salah itu. Ya, ngantri akhirnya kan kemudian diputus oleh Pak Prabowo ya. Kemudian kasus di Papua segala macam ya. Kemudian forum-forum internasional yang sering dihadiri oleh Pak Prabowo. Jadi memang sangat menonjol 1 tahun ini secara personalnya Pak Prabowo dibanding menteri-menterinya ya. Oke, kalau misalnya kita breakdown datanya ya, di hari survei kemarin itu yang menarik. Ini mungkin nanti bisa ditampilkan juga datanya. Untuk segmen kepuasannya penurunannya ada di Gen Z dan juga ada di kalangan boomers. Kalau di sini kita lihat dari Gen Z, kalau bulan Juni yang lalu tingkat kepuasannya itu sebesar 89,3%. Nah, kemudian sekarang turun menjadi 76,1. Jadi memang agak besar nih jaraknya antara bulan Juni dan juga bulan Oktober. Kemudian di boomers itu dari 87 sekarang di bulan Juni ada 75,3%. Jadi ada turun sekitar 11,7. Kalau yang di Gen Z tadi penurunannya sekitar 13,2%. Nah, ini kan menarik nih di segmen umur Gen Z dan juga boomers. Nah, kalau lu lihat kenapa nih 2 segmen umur ini justru yang merasa paling nggak puas ya dengan pemerintahan Prabowo kalau dibilang seperti itu. Lu gimana, Sob? Iya, pertama memang ada penurunan ya, dan yang menariknya ternyata penurunan ini dialami atau terjadi di segmen yang tadi itu generasi Z, kemudian juga tapi ketika generasi Z di tengah-tengahnya itu ternyata kan juga relatif stabil ya. Yeah. Jadi maksudnya generasi Z dia generasi milenial ya. Kemudian sebelum milenial lagi ada generasi lagi baru ke baby boomer. Yeah, jadi memang ini terlihat yang penurunan itu terlihat di yang lebih muda, kemudian memang di yang paling tua. Jadi memang yang tengah-tengah ini relatif agak stabil. Dan kalau misalnya kita gali lebih dalam, ini memang kenapa misalnya yang generasi Z ini lebih banyak penurunan, tentu juga nggak bisa dilepaskan daripada keterlibatan dia terhadap perpolitikan yang ada misalnya kan. Jadi exposure daripada pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Mereka lebih terkena dengan exposure pemberitaan yang mana sejauh ini itu kan belum maksimal ya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi Bro Aji sebutkan misalnya kan MBG juga belum tahu ke arah mana misalnya kan. Kemudian juga Koperasi Merah Putih juga sama atau bahkan Danantara juga sama. Ini arahnya belum kemana dan memang terlihat bahwa di generasi ini yang melek dengan teknologi, yang dia terpapar dengan media sosial itu memang belum. Nah, menarik pertanyaannya ketika apakah ini juga tersampaikan juga kepada baby boomer? Apakah baby boomer juga mengakses media sosial? Kan relatif sebenarnya agak sedikit ya mengakses ya, sehingga memang pertanyaan dari mana. Nah, kalau misalnya kita lihat antara yang generasi Z kemudian dengan baby boomer itu kan sebenarnya dihubungkan dengan 2 keadaan yang sama, yaitu sama-sama orang yang kalau misalnya mencari kerja ini belum stabil nih yang generasi Z ini ya. Kalaupun dia udah dapat kerja, dia kerjanya belum stabil atau bahkan bisa jadi dia lebih banyak juga yang belum dapat kerja, sehingga memang sangat terefek dengan keadaan ekonomi yang ada. Kalau yang milenial udah terlanjur nganggur kali ya? Udah terlanjur nganggur atau bahkan dia sudah nganggur. Sudah pensiun ya. Sudah selesai sehingga memang keadaan dia itu merasakan bahwa memang ekonomi juga sulit. Dan ketika baby boomer kita hubungkan juga ini kan sebenarnya kayak hubungan anak dengan orang tua ya. Jangan-jangan anak bapak itu. Bisa jadi. Anak bapak. Sehingga ketika misalnya yang gerenial juga merasakan kesusahan, tentu juga pasokan dalam tanda kutip terhadap baby boomer ini juga berkurang. Dan kalau misalnya kita lihat data yang ada kan tidak banyak orang Indonesia baby boomer yang mempersiapkan masa pensiunnya dengan bagus. Bahkan ada data mungkin hanya sekitar 5-10% aja. Generasi sandwich. Generasi sandwich yang di tengah-tengah. Yang di ujung ya. Sehingga dia dalam mengarungi kehidupan ini itu juga sangat tergantung dengan generasi yang ada di penopangnya itu ya. Di generasi milenial Z-nya. Generasi Z-nya. Sehingga ketika ini kan sama-sama mencari kerja nih. Kalaupun misalnya yang baby boomer ini ada tabungan, ya tabungan juga kuat berapa lama sehingga memang dengan keadaan ini akhirnya dua-dua ini itu merasakan bahwa ya kepuasan terhadap bidang ekonomi itu sangat turun. Belum lagi misalnya dari sisi
pengalaman misalnya kan, bahwa generasi baby boomer dia sudah bisa memperbandingkan, oh ternyata di zaman dulu, di zaman sebelum Pak Prabowo misalnya, dia bisa membandingkan dengan keadaan ekonomi di masa SBY atau bahkan di masa Pak Soeharto misalnya kan, almarhum, atau di masa Pak Jokowi ya, dia bisa membandingkan, sehingga memang penilaian dia itu lebih juga bukan hanya dipengaruhi oleh sosial media misalnya karena dia nggak mengacu ke sana, tapi lebih pada pengalaman hidup dia. Dan ketika dia ngerasa bahwa sekarang ini lebih susah, tentu juga penilaian terhadap keadaan yang ada sekarang itu juga bisa lebih objektif ya, terlaksana dengan ada sekarang. Apalagi dibandingin sama Orde Baru ya. Biasanya kan Iya, generasinya tumbuhnya di situ kan. iya. Lu gimana Ji ngeliatnya Ji? Iya, ini kan menarik kalau kita lihat breakdown data ya lebih dalam ya soal kepuasan ya. Dan highlightsnya di dua generasi ya, generasi Gen Z atau dan baby boomers ya. Gen Z ini kan generasi yang bisa dibilang, kadang orang bilang gampang jatuh cinta, gampang juga kecewa kan. Iya. Jadi terlalu cepat berubah ya. Secara politik pun loyalitas politiknya kan nggak terlalu kuat dibanding generasi yang lebih ideologis ya. Generasinya baby boomers maupun generasi mungkin Gen Z atau bahkan sedikit di generasi milenial ya, yang sedikit lebih ideologis. Kalau generasi Gen Z kan kelihatan bahwa narasi-narasi ideologisnya sudah mulai berkurang kan, lebih cepat berganti, lebih banyak berubah. Sama kayak algoritma kan berubah ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi generasi ya, Gen Z ini tadi yang sampaikan oleh Bro Sopa ya, bahwa mereka adalah generasi yang setiap hari mampu mengakses informasi dari berbagai macam platform ya. Bahkan kita tahu sekarang ya, informasi itu bahkan lebih cepat beredar di platform media sosial dibanding media-media konvensional ya, TikTok, atau media online ya, lewat TikTok ya, kemudian IG, Instagram ya, ataupun YouTube, ya, Facebook untuk kalangan masyarakat kelas menengah bawah ya, ataupun YouTube ya. Jadi informasi yang mereka dapat juga sangat beragam ya. Belum lagi memang generasi ini di era sekarang ya, generasi media sosial kita itu kan sesuatu yang sifatnya negatif itu kan lebih cepat viral, lebih cepat viral gitu ya. Kemudian narasi-narasi tandingan itu sebetulnya banyak disukai juga sama Gen Z ya. Jadi memang mereka adalah generasi yang anti kemapanan ya, gampang berubah. Ya, jadi kalau kita lihat dengan karakter gini, kalau kita kaitkan dengan pemerintahan satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, jangan lupa pertama dari sisi karakter. Kan tadi kita ngomong bahwa approval rating itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor personal. Jadi ketika dulu pasca kampanye atau bahkan kampanye lah Prabowo Gibran, itu kan karakternya Prabowo berbeda dengan setahun ketika menjabat pasca dilantik ya. Waktu kampanye kan tampilannya kan gemoy. Lucu banget ya. Iya. Ya, sekarang sedikit joget. Sekarang lucu banget. Nggak ada itu misalnya tampilan mukul-mukul meja gitu kan, nggak ada. Atau kelihatan mukanya marah gitu kan. Kita lupa malah beliau jenderal. Iya. Jadi daya tarik Gen Z terhadap sosok personal ini juga sinyal juga bagi Presiden Prabowo ya, bahwa ada perubahan psikologis ya. Gen Z melihat ya, memang waktu itu faktor asosiasi juga, mereka melihat ini calon yang paling mewakili karakter Gen Z adalah Prabowo Gibran saat itu ya. Tapi pasca kampanye setelah memerintah setahun kelihatannya sudah menghilang nih kan gaya itu ya. Setelan pabrik. Iya, gitu pun misalnya Gibran yang diharapkan jadi representasi mungkin kaum kelas muda ya misalnya. Terlepas dari apapun kontroversi ketika maju saat itu ya, tapi kita kan bisa katakan begitu, daya tariknya kan salah satunya dari survei yang kita lakukan waktu sebelum pemilu itu kan menunjukkan itu ya, bahwa Gen Z sangat kuat tertarik ke Prabowo Gibran. Ya ini juga kan kurang muncul juga Gibran selama setahun pemerintahan Prabowo ya, kurang muncul ke publik. Ya sehingga memang ini juga kemudian kalau kita lihat mengapa kepuasan itu menurun, karena memang attachmentnya berkurang, satu itu ya. Kedua, selama setahun ini kita melihat memang narasi-narasi yang kemudian menguatkan bahwa pemerintahan ini peduli dengan kelompok generasi muda itu juga kurang ya. Kan Gen Z itu kan suka dengan topik-topik mengenai gimana tentang misalnya green economy ya, tentang creative hub atau creative youth ya. Atau tema-tema yang kemudian tentang startup dan lain-lain ya.
Ini kan selama setahun ini juga kurang juga di mewarnai ya pemerintahan Prabowo Gibran. Belum lagi ya soal isu kampanye ya atau janji kampanye 19 juta lapangan kerja itu. Iya. Itu kan juga sampai sekarang belum jelas juga wujudnya itu ya. Atau pemerintah belum mampu menampilkan satu performa kebijakan atau performa pemerintahan atau kebijakan yang terlihat bahwa ada komitmen untuk melaksanakan janji kampanye yang terkait lapangan kerja. Karena lapangan kerja itu adalah isu yang sebetulnya sangat penting dan sangat ditunggu memang oleh generasi muda. Betul. Dan dijanjikan juga. Terkait baby boomers, gue sepakat boomers, sama Bro Sopa tadi. Jadi pasokan ini dari Gen Z istilahnya historical benchmark ini kan, historical benchmark. Jadi generasi baby boomers ini sebetulnya mereka punya memori ya bagaimana kebijakan ekonomi ya, terutama kan kita bicara soal ekonomi ya karena rapor merahnya kan di situ. Di masa pemerintahan Jokowi, di masa pemerintahan ya, siapa? Sebelumnya SBY, kemudian bahkan di Orde Baru. Mereka punya historical benchmark. Jadi mereka bisa bandingkan, dulu misalnya waktu zamannya Pak Harto begini gitu. Jadi kok sekarang begini kondisinya ya. Jadi bukan hanya dia mewakili psikologis ya tadi keluarga kecilnya ya, keluarga mungkin dalam itu ada dia melihat kondisi anak-anaknya ya. Tapi juga dia punya benchmark, historical benchmark ya tadi yang dibilang sama Bro Sopa tadi. Iya. Ya mungkin susah dapat pekerjaan sama ini mungkin ya. Rumah itu kan jadi isu juga tuh. Iya. Susah kan. Iya. Walaupun sekarang program rumahnya banyak gitu katanya. Rumah kan subsidi, dikritik Pak. sama Pak Menteri Purbaya itu kan. Kalau ruangan menterinya gede, rumahnya kecil. Itu salah satu contoh Gen Z. Kemarin KDM muncul Purbaya sekarang. Iya. Jadi cepat berubah memang. Iya, tapi itu yang kurang juga bro kalau kita bicara soal Purbaya ya. Karena setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini yang tadi yang gue bilang ya. Maksudnya banci tampil tadi itu kan istilah sarkasnya ya, tapi secara filosofi kita melihat bahwa terlalu menonjol figur personal presiden ya. Bahwa menteri-menteri itu kok kelihatannya kok kurang muncul gitu ya. Jadi memang kayaknya perlu menambah sosok-sosok Purbaya dalam kabinet ya. Menteri-menteri yang populer ya. Yang kelihatan kompeten. Iya. Iya, dimunculkan hal yang seperti itu ya. Iya. Terlepas dari memang kadang kita penilaian di media sosial itu kan cukup liar ya ininya ya. Iya. Penilaiannya cukup liar. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke survei lagi nih. Iya. Kalau kemarin lu pernah rilis juga di bulan Juni. Banyak gue rilisin ya. Ya, lu rilis terus misalnya kan. Itu evaluasinya ada 4 rapor biru, 2 rapor merah di bulan Juni kalau nggak salah. Iya. Nah, di bulan Oktober ini lumayan nih. Pak Prabowo Gibran kayaknya ikut les. Jadi rapor merahnya tinggal 1. Nah, rapor birunya naik. Rapor biru tetap. Tapi rapor merahnya yang kurang. Nah, kalau mata pelajarannya berkurang dong ya. Udah ada yang lulus berarti. Nah, kalau kita lihat nih ya, misalnya itu kan meskipun hanya 1 ya. Kalau dibandingkan dengan survei Juni kemarin, ini juga nanti bisa tolong ditampilkan di layar datanya. Semua sektor ini angkanya turun. Jadi kalau kita lihat ada sektor ekonomi, kemudian juga politik, hukum, sosial budaya. Nah, ini memang semuanya turun. Hanya di sektor keamanan yang naik. Jadi kalau kita lihat ya, di sini sektor ekonomi dari 67,4 itu turun jadi 63,5%. Nah, di sektor politik dari 78,6% ini menjadi 63,5%. Kemudian di hukum, sektor hukum dari 67,8% di bulan Juni sekarang menjadi 66,3%. Nah, keamanan yang naik dari 83,1% ini menjadi 85,3%. Nah, terakhir di masalah sosial budaya dari 95,1% ini menjadi 90,3%. Nah, kalau kita lihat selama setahun ini banyak peristiwa-peristiwa kayak misalnya demo gitu ya kemarin. Nah, itu boleh kita bilang nggak sih ini lumrah gitu loh penurunan ini dari dari sektor-sektor tadi. Kalau lu ngeliatnya gimana? Cukup signifikan nggak penurunan ini dalam waktu 1 tahun? Iya, kalau ada data bro yang pernah kita bahas ya. Kan kita nggak punya data survei September ya. Kalau ini kalau kita mau buat semacam data longitudinal ya, data
tracking ya, walaupun dari lembaga Survei yang tiap berbeda bulan ya. bangkrut kita. Iya. Makanya setahun sekali 2 kali ya. Dibilang survei bayar nggak ada bayar di survei itulah. kita. Jadi di bulan September kita kan survei di Juni ya, pas di 6 bulan 7 bulan Ya, 1 sekitar tahun. Kemudian pertengahan ada itu. survei 100 hari ya. Di bulan Januari, kemudian survei Juni, sekarang survei Oktober. 1 Jadi 3 kali ya. Nah, jadi di bulan September itu ada surveinya indikator ya. Yang pas memang pasca kerusuhan ya. Oh, pas pasca demo. demonstrasi ya. Pasca demonstrasi yang menunjukkan walaupun ini dibantah disanggah, ya, ya. disanggah oleh indikator ya bahwa mereka nggak pernah rilis, tapi kan memang banyak sekali data itu beredar dan kita juga dapat ya membaca data itu ya. Tapi hal yang perlu kita satu pelajaran penting ya, atau satu gambaran penting dari hasil itu adalah memang ada penurunan tajam kepuasan presiden di bulan September. Pasca kerusuhan itu. Berapa datanya waktu itu? 58, berapa ya? 58,6 atau 58,8%, di bawah 60%. Ya. Nah, kalau kita lihat data sekarang berarti kan sebetulnya kepuasannya naik. Naik lagi. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan lembaga yang melakukan survei di bulan September ya. Kalau kita bandingkan sama data kita memang turun ya sebetulnya. Nah, di sini kita lihat gambaran bahwa memang kasus di bulan Agustus akhir ya, demonstrasi yang masif ya. Kemudian kasusnya Afan Kurniawan dan seterusnya ya, itu mampu kemudian mengoreksi kepuasan terhadap presiden ya. Lumayan drastis dalam kondisi yang drastis. Ini artinya apa? Bahwa kepuasan atau persepsi publik terhadap pemerintahan ya, itu memang gampang berubah. Tergantung situasi yang terjadi saat itu, tergantung dengan apa yang kemudian mereka persepsikan terhadap kinerja pemerintah. Jadi ini juga warning keras buat pemerintahan ya. Karena dalam seketika bisa berubah, turun yang dalam angka yang ngeri banget sangat signifikan dan itu sangat membahayakan sebetulnya untuk legitimasi pemerintahan ya. Kalau kemudian trust publik anjlok dalam angka yang signifikan ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi data rapor tadi dari 5 rapor biru menjadi tetap 5 rapor biru ya. Kemudian 2 rapor merah jadi 1 rapor merah. Walaupun bidangnya sama-sama juga ya, bidang ekonomi juga, ya. Di bidang ekonomi ya. Tapi kalau kita lihat dengan data itu ya, ini menunjukkan yang fluktuatif ya. Itu kan semuanya positif sebetulnya ekonomi. Kecuali kalau kita lihat data secara detail itu hukum sama ekonomi ya. Hukum sempat fluktuatif karena ya memang ini 2 persoalan penting lah ya, hukum sama ekonomi ya. Terutama faktor ekonomi yang begitu fluktuatif ya. Tapi sekali lagi bahwa turunnya rapor, walaupun rapornya tetap biru tapi angkanya turun, ini menunjukkan bahwa publik sekali lagi bahwa publik sekarang sudah masuk dalam fase evaluasi ya. Jadi pemerintah nggak bisa lagi tuh retorikanya udah retorika yang harus konkret ya. Sudah harus kebijakan yang sudah dilaksanakan, dan bukan hanya dilaksanakan tapi kalau kebijakan sudah dilaksanakan implementasinya juga harus bagus. Ya karena kalau implementasinya nggak bagus ini kan juga muncul persoalan ya kayak kasus MBG dan lain-lain ya. Lagi-lagi itu berarti ya. Iya, jadi menurut lu gimana sih ke implementasi itu kan berhubungan sama kinerja menteri nih. Ya, makanya sebetulnya harusnya momentum setahun itu ya, ini menjadi momentum juga untuk, walaupun kita tahu bahwa ada reshuffle yang dilakukan Pak Prabowo sebelum masa setahun ya. Di 10 bulan atau 11 bulan kemarin kan sudah reshuffle. Tapi kita lihat bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin ya, kesannya itu tidak kemudian memperbaiki kinerja kabinet ya. Karena terlalu kuat motif untuk mengakomodasi kepentingan politik ya, karena terlihat bahwa banyak sekali lingkaran presiden yang kemudian masuk menjadi menteri ya di masa reshuffle kemarin ya. Jatah lingkaran inti presiden makin banyak ya. Jadi lebih ke akomodasi politik dibanding istilahnya performance correction ya, dimana kemudian memperbaiki kinerja menteri sehingga ini kemudian bisa menjadi satu instrumen untuk bisa memperbaiki kinerja pemerintahan. Dan ini adalah kalau kita harus ingatkan ke pemerintah, ke Bapak Presiden, bahwa masa bulan madu itu sudah selesai. Kalau dalam 6 bulan ke depan tidak terjadi perubahan yang signifikan, terutama di bidang ekonomi ya, soal daya beli yang tadi dikeluhkan masyarakat, kemudian soal lapangan kerja ya, ini bisa kemudian ya
tingkat trustnya akan semakin melemah dan ini berbahaya juga. Kalau kemudian kondisi masyarakat kemudian tidak puas dengan kinerja di bidang ekonomi. Iya, apalagi Gen Z nih kan. Ini bukan nakut-nakutin. Nepal kemarin Gen Z itu fenomena menarik. Itu harus jadi Nepal, Madagaskar. Aduh bahaya itu. Ya. Lu Sob lihatnya? Iya, pertama kita harus bedakan dulu antara kepuasan secara umum yang tadi angka 74,8 itu kepuasan secara umum. Dan yang tadi Bro Ade sebutkan mengenai ekonomi yang 5 rapor biru, 1 rapor merah, itu kan sebenarnya bukan hasil dari breakdown itu ya. Tetapi memang pertanyaan yang berbeda. Masyarakat atau publik kita tanya 2 hal yang berbeda, yang satu tentang kepuasan, yang satu lagi mengenai bidang-bidang yang ada. Jadi biar juga pemirsa nggak salah tangkap nih bahwa bidang-bidang tadi itu bukan breakdown dari yang kepuasan utama, tetapi memang ini hal yang berbeda. Tapi dua-duanya ini kan perlihatkan hal yang sama ya. Ada turun, ada penurunan baik di kepuasan maupun di bidang-bidang yang tadi sebutkan. Dan yang menarik bahwa ketika misalnya kemarin-kemarin atau di bulan Juni ya, survei kita di bulan Juni itu masih ada 5 yang merah, yang biru, 2 yang merah, sekarang kan 5 yang biru, 1 merah. Dan kalau misalnya dilihat dari angkanya, ini memang ekonomi lagi-lagi masih menjadi persoalan. Karena memang ini juga yang menjadi bayangan, imajinasi daripada masyarakat, publik terhadap harapannya terhadap Pak Prabowo Gibran ini kan. Karena memang juga bisa jadi yang bisa memenangkan Prabowo Gibran kemarin itu juga isu ekonomi dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Sehingga isu ekonomi sangat melekat. Nah, ketika dalam perjalanan waktu ini ternyata belum terdeliver dengan baik, tentu juga masyarakat bertanya-tanya. Kemarin menjadi jualan utamanya ekonomi, tapi kok sekarang seperti ini. Untungnya ini tadi Bro Aji sebutkan, ini masih dalam masa bulan madu. Tetapi pasca ini tentu juga pemerintah nggak bisa lagi beralasan bahwa ya kita kan sekarang baru pemerintahan, udah setahun jalan. Sehingga memang betul tadi Bro Aji sebutkan bahwa kita sepakat bukan lagi untuk bisa beralasan bahwa ini masa-masa persiapan atau masa-masa uji coba, masa transisi dan sebagainya, itu sudah habis masanya. Sehingga memang sekarang ditagih oleh masyarakat lebih kepada ya kinerja yang benar. Dan termasuk juga bukan hanya hal-hal kan sebenarnya kayak Danantara kemudian Koperasi Merah Putih itu relatif ketika kampanye kan relatif nggak terlalu banyak terdengar sebenarnya ya. Tetapi hal-hal yang memang dijanjikan di awal-awal ekonomi bangkit dan sebagainya itu yang lebih penting, termasuk lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan yang sekarang ini ekonomi meroket banget. Ekonomi meroket dan bahkan sebenarnya kalau misalnya katakanlah misalnya Koperasi Merah Putih ini berhasil gitu ya, tentu ini juga bisa menghasilkan penambahan pekerjaan yang ada, misalnya lapangan pekerjaan atau misalnya MBG dibilang bahwa misalnya ini berhasil itu juga akan berefek. Tapi kan ternyata sejauh ini belum ada efek yang luar biasa terhadap lapangan pekerjaan yang tercipta. Belum lagi Danantara misalnya dan sebagainya. Sehingga memang PR-nya pemerintah ya bagaimana sebenarnya di masa sisa tahun ini berarti sekitar 80% lagi, karena 1 tahun kan 20% dia udah selesai, tinggal 80%. Dan juga jangan lupa bahwa 80% itu seringkali tidak sampai di dalam tanda kutip di ujungnya ya. Karena nanti memasuki tahun keempat atau bahkan tahun kelima udah pasti lagi, tapi tahun keempat udah ada pertarungan politik. Sehingga untuk memperlihatkan kinerja yang luar biasa sebenarnya saatnya sekarang atau bahkan dari kemarin-kemarin masyarakat masih bisa mentolerir karena ini masih permulaan, tapi di tahun yang sekarang itu relatif masyarakat akan bisa lebih kritis dan juga akan bisa lebih membandingkan, kemudian juga akan bisa lebih menilai. Dan lagi-lagi siapa yang akan menjadi penilaian masyarakat, ya terutama ya presiden ya. Karena ya presiden sebagai pemimpinnya, mereka sudah diberikan legitimasi yang begitu kuat untuk menjalankan roda pemerintahan ini, untuk memilih menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Ya kalau misalnya belum mampu untuk menteri-menterinya ini, kenapa tidak diganti dan sebagainya. Sehingga memang keputusan terbesar itu ada di tangan presiden, dan kemajuan atau kemudahan Indonesia juga ada di tangan presiden, tugas yang sangat berat, tetapi harus dilakukan. Ya gue sepakat sih, kayak misalnya kemarin kritik BGN, kepalanya nggak diganti. Terus soal kinerja aparat hukum, Kapolrinya masih itu aja gitu. Tapi gini, kalau kita lihat ya biasanya nih pemerintah kita ini kalau ada kecenderungan turun kayak gitu kepuasan, itu kadang suka cari cara instan tuh. Lu kalau dengar kemarin BLT udah mulai turun tuh. Itu kan bantuan langsung tunai itu udah mulai diturunin kalau nggak salah. Udah dikonversi. Nah iya, jadi biasa kasih uang. Nah, menurut tuh gimana nih cara-cara instan begitu tuh? Ya ini kan pertama gini ya,
fokus dari pemerintahan, harusnya fokus dari pemerintahan Prabowo Gibran ya, maupun siapapun pemerintahan yang terpilih secara demokratis pasca pemilu, namanya kebijakan itu kan kebijakan yang bukan dipikir 1-2 hari ya. Ya ini bukan proyek Sangkuriang kan. Jadi proyek atau program yang sudah memang menjadi kajian sejak lama dan itu kemudian dijanjikan saat kampanye ya. Jadi memang harus fokus pada kebijakan-kebijakan yang dijanjikan saat kampanye. Ya. Wujudin itu ya. Wujud ya. Jadi misalnya yang lu nanya soal BLT ya, itu kan yang kemudian jadi perdebatan selama ini ya. Kenapa kemudian misalnya program MBG itu tidak diganti saja dengan BLT kan, semacam bantuan langsung tunai kan. Jadi nggak perlu makanannya dikasih. Karena kalau makanannya dikasih oleh negara, maka persoalannya bukan hanya soal makanannya, tapi kan bagaimana mempersiapkan ya tadi dapurnya, distribusinya dan lain-lain yang memang itu menjadi masalah selama setahun pemerintahan ini ya. Nah, jadi pilihan-pilihan kebijakan kalau kemudian presiden atau pemerintah mengganti kebijakan di tengah jalan ya, ini juga bisa jadi problem juga. Karena apa? Publik akan menilai bahwa memang satu, mempertanyakan kualitas dalam membuat keputusan ya, bahwa pemerintah atau presiden dalam membuat keputusan itu dihasilkan oleh kajian yang tidak mendalam, sehingga ketika kebijakan itu berjalan dan terdapat masalah, kendala, kemudian kebijakan itu dihapus digantikan dengan kebijakan lain. Jadi ini juga bisa menjadi problem juga, problem kebijakan. Kayak insecure gitu Iya, trust publik bisa bisa berubah ya. Ada film baru. Nah, ini satu. Yang kedua gini bro, sebetulnya ada sisi positif ya. Kita melihat ya selama setahun pemerintahan Prabowo Gibran ada beberapa kebijakan yang sebetulnya itu cukup meyakinkan dan kita yakin bahwa itu program yang bagus atau kebijakan yang bagus. Satu soal efisiensi. Ya itu kan sebetulnya semangatnya bagus. Ya karena memang itu kenyataan selama ini ya, kita bergerak di bidang pemerintahan ya. Banyak sekali bersentuhan sama kepala daerah ataupun pemerintah ya di pusat ya. Kita lihat bahwa inefisiensi itu kan banyak juga terjadi, pemborosan anggaran ya. Yang mulai dari daerah, apalah program studi banding, segala macam pelatihan itu kan banyak sekali. Belum lagi kita lihat akhir tahun hotel-hotelnya semua penuh dengan pelatihan-pelatihan itu kan. Ya itu kan sebetulnya semangat efisiensi itu adalah gimana kemudian mengurangi atau bukan mengurangi sebetulnya, ya relokasi anggaran kan, realokasi anggaran yang tidak dianggap tidak punya dampak secara langsung ke program-program yang memang punya dampak secara langsung. Ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah kita lihat komitmen dalam pemberantasan korupsi ya. Kita lihat banyak sekali. Ini kan upaya kalau kita melihat secara umum ya. Ini kalau kita istilahnya berpikir positif nih terhadap pemerintahan saat ini ya, bahwa memang ada upaya untuk mengalokasi uang yang begitu besar ya. Uang yang besar untuk bisa melaksanakan program-program yang punya dampak langsung ke publik. Ya misalnya MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Ya itu kan semangat besarnya ada. Tapi yang kita lihat memang kelemahannya dari sisi aspek teknokratisnya. Ya. Aspek teknokratisnya yang lemah. Dan kalau kita lihat track record dari Presiden Prabowo, memang Presiden Prabowo adalah orang yang kita lihat tipikal orang yang visioner ya. Artinya berpikir besar. Orang yang mungkin untuk detail-detailnya itu memang nggak punya pengalaman sebelumnya. Beliau bukan Jokowi yang punya pengalaman menjadi kepala daerah, ya, bupati, ya, kemudian wali kota ya, wali kota menjadi gubernur ya, sehingga mungkin punya kemampuan detail ya, eksekusinya ada. Kalau Prabowo kan memang terlalu besar ya, memang terbiasa dengan langkah-langkah besar, berpikir besar ya, sehingga memang kemampuan teknokratis ini yang jadi PR dalam setahun pemerintahan Prabowo. Dan sayangnya ketika reshuffle kemarin ya, ini tidak ada upaya untuk memperbaiki aspek teknokratis dari pemerintahan. Ya, terlalu banyak aspek politiknya kan, mengakomodir kepentingan politik dibanding memang membuat satu istilahnya, kalau kita dulu ingat istilah Pak Prabowo zakon kabinet kan. Istilahnya yang sebetulnya diambil dari Presiden Soekarno ya, bahwa kabinet ahli ya, jadi mengenai mempersiapkan kabinet yang betul ahli, itu yang memang dibutuhkan, the right man on the right place ya. Sehingga kalau kemudian ini bisa dilakukan oleh pemerintahan, mungkin bisa kita lihat, kita bisa bolehlah kita punya optimisme dalam 6 bulan setahun ke depan
itu bisa ada perbaikan. Iya, setuju gue. Iya. Memang juga jangan sampai pemerintah sekarang juga terbelenggu ya. Oke lah, tadi misalnya disampaikan bahwa banyak program pemerintah yang belum berjalan secara maksimal. Kemudian juga jangan sampai juga terpaku karena sudah dijanjikan program ini harus dilaksanakan, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Dipaksain. Menurut gue bijak juga ketika misalnya merubah kebijakan yang ada. Daripada misalnya memaksakan kebijakan itu jalan, padahal di lapangan itu tidak berimplikasi yang bagus misal terhadap masyarakat. Dan kalaupun misalnya itu jalan dengan segala permak-permik dan sebagainya, itu bisa menjadi bom waktu juga. Bahwa pada akhirnya masyarakat juga akan menilai ya, oke lah misalnya dengan segala polesan yang ada, program ini bisa berjalan. Tapi efeknya tidak maksimal kepada rakyat, ini juga bisa menjadi bom waktu pada akhirnya. Sehingga memang lebih bijak juga ketika bisa menilai bahwa kebijakan ini, oke misalnya jalan terus, atau memang ada evaluasi. Dan bukan hal yang haram juga ketika merubah kebijakan yang ada. Asal memang dinarasikan secara jelas. Kenapa misalnya ada perubahan, kenapa misalnya ini diganti dan sebagainya. Sehingga tidak terbelenggu dengan keadaan yang pada akhirnya harus memaksakan bahwa ini barang ini harus jadi, kemudian melakukan segala cara untuk supaya hal ini secara positif misalnya satu. Kemudian yang kedua juga memang tidak ada hal yang yang luar biasa yang tadi disebutkan misalnya konteks politik yang terjadi ya dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini. Tapi juga kita seringkali lupa bahwa secara kestabilan harga ini juga bisa dibilang bahwa ini stabil sebenarnya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Inflasinya. Inflasi termasuk juga harga-harga yang ada. Yang kalau misalnya kita ini sembako, juga sering jadi menjadi aspirasi banyak orang ya, kenaikan harga yang melambung tinggi dan sebagainya, dan sekarang kan relatif stabil, termasuk juga di inflasi. Sekarang inflasi kita mungkin sekitar 2%-an saja, dan ini juga sebuah hal yang positif. Tinggal memang secara pondasinya sudah ada, tinggal memang hal-hal yang dijanjikan itu. Ya kalau misalnya lapangan pekerjaan ya mau nggak mau itu harus dilaksanakan kan, dan ketika misalnya dia melaksanakan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap ya kepuasan yang memang menjadi mata uang di dalam politik kita ini. Sehingga kalau misalnya bisa berhasil tentu juga akan bisa positif. Dan waktu yang ada sekarang ini masih tersisa sangat banyak dengan kekuasaan yang dipunyai oleh Pak Prabowo. Tentu juga dia sebenarnya masih mempunyai legitimasi yang kuat sehingga apapun yang dia lakukan masih sangat bisa diterima oleh rakyat, bro. Oke. Gue mau tanya soal survei lagi nih. Jadi ada teman gue yang bilang nih, kalau Karl Marx bilang ini fundamentalisnya itu kan ekonomi. Iya. Ini kemarin pas lu rilis ada teman gue. Iya. Nah kalau dilihat di sektor ekonomi ini kan memang paling rendah ya, 21% di data ini yang menyatakan puas atau sangat puas. Jadi cuma 21%. Nah kondisi ini boleh dibilang jadi faktor determinan nggak yang mempengaruhi tingkat kepuasan yang lain, jadi nggak terlalu tinggi dan juga cenderung turun. Menurut lu gimana? Iya, karena kalau faktor ekonomi itu kan sesuatu yang berhubungan langsung ya. Ya. Sesuatu berhubungan langsung sama hajat hidup. Bukan. Satu keseharian. Keseharian pemilih ya. Jadi walaupun misalnya penegakan hukumnya bagus ya. Penegakan hukumnya bagus, kerukunan sosialnya bagus ya, toleransi segala macam. Panggung internasional kita keren ya. Presiden bisa bersama ya di sidang PBB ya. Ketemu Donald Trump, ketemu Putin ya. Kemudian Presiden China. Ya. Tapi kalau kemudian nggak bisa makan. Masyarakat misalnya beli berasnya aja susah ya. Ini kan juga problem mendasar gitu ya. Jadi memang betul bahwa dan satu hal yang penting ya, selama ini kalau kita lihat ya survei yang kita laksanakan dari tahun 2004 sampai sekarang, yang selalu menjadi persoalan utama itu kan memang persoalan ekonomi kita ini. Ya, masalah ekonomi yang menjadi masalah utama, sehingga kok rasanya nggak selesai ya masalah ekonomi kita ya. Bahkan kalau kita lihat tren, kalau bahkan kita tanya kan dalam survei kita itu apakah lebih baik sekarang atau tahun lalu kan, orang merasa bahwa sekarang lebih buruk kan kondisinya. Lebih susah. Tergantung ya kapan waktunya. Oh iya. Jadi artinya bahwa kondisi ekonomi itu sangat penting, sehingga
tadi Bro Sopa sampaikan bahwa ketika kampanye kemarin tema utama dari kampanye Presiden Prabowo Gibran di saat kampanye pemilu kemarin adalah tema ekonomi, ya. Walaupun ya semua capres juga ngomong soal ekonomi, tapi kan ini dominan betul, ya. Apalagi janji 19 juta lapangan kerja dan lain-lain. Nah, sehingga ini akan menjadi ya ibarat ini etalase lah, sesuatu yang akan bisa dilihat secara jelas oleh publik apa yang telah dicapai oleh pemerintah, ya. Dan bukan hanya dilihat, ya dirasakan juga. Kalau tadi kalau aspek lain kan hanya dilihat, kalau ini memang dirasakan gitu, karena sesuatu yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi, dan ini juga harus menjadi PR. Kalau kita berkaca ke negara-negara yang tadi dibilang Bro Bondon ya soal Madagaskar, Nepal, ya. Ya, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu kan pemicu awalnya adalah isu ekonomi memang. Iya. Ya. Ya. Artinya ini bukan ya kita berharap itu tidak terjadi di Indonesia ya, karena kita melihat bahwa ada optimisme lah kalau dibilang sama Pak Menteri Purbaya itu. Ya, ini ekonomi akan di atas 8% meroket ya, dan ini udah nggak turun demo lagi nih. Sibuk nyari kerja. Sekarang juga sibuk nyari kerja. Besok ada tambahan dong? Iya, nyambung sebenarnya dengan pertanyaan tadi lu Bro itu loh. Bahwa kenapa misalnya sekarang ada BLT. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan memang banyak sekali program-program pemerintah itu yang jangkauan jangka panjang. Kita nggak bisa langsung memetik program MBG misalnya, karena ini jangka waktunya yang agak panjang. Kemudian juga Koperasi Merah Putih juga sama misalnya kan, karena dengan complicatednya urusan ini akhirnya juga belum bisa terdelivery dengan benar, termasuk juga dengan hal yang lain. Dan relatif memang apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu kan visinya agak jauh ke depan ya, sehingga mungkin dalam konteks ini perlu juga ada quick win untuk bisa bukan menyadarkan tapi memberikan harapan yang lebih kuat kepada masyarakat. Oke lah misalnya ini belum terlaksana tetapi misalnya BLT tadi. Karena juga ini juga penting selain misalnya untuk kemaslahatan masyarakat tapi juga menjaga keamanan sebenarnya kan. Karena ketika tadi Bro Aji sebutkan ketika lapar itu udah nggak bisa lagi ditahan dan logika pun nggak bisa berjalan misalnya kan. Dan BLT ini konteksnya ya jangan mengajari orang berenang ketika dia tenggelam. Ya nggak mungkin kita ngajarin orang ketika dia tenggelam harus ditolong. Nah ini BLT stimulus lah ya. dalam konteks seperti itu. Tapi juga penting untuk bisa menyambungkan antara visi masa depan dengan yang ada sekarang ini realita. Karena masyarakat juga nggak bisa hidup dengan harapan-harapan yang ada, tapi juga dengan keseharian yang ada itu. Sehingga memang dalam visi besarnya sudah ada, tapi dalam kesehariannya mudah-mudahan kita bisa dapatkan dengan segera sekarang ini kan buat masyarakat luas. Jangan dijanjiin makan roti tapi bulan depan ya. Nah, ya, kasih singkong bisa dimakan hari ini. Belum pantun. Oke, terakhir. Ini lu kan berdua ini selain lembaga survei juga konsultan politik ya. Jadi kalau gua challenge misalnya nih, lu harus kasih masukan ke Pak Prabowo supaya ya tingkat kepercayaannya naik lagi lah, nggak turun terus dari survei ke survei berikutnya gitu. Nah ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini mungkin terakhir. Ya, ini kasih ini gratis loh. Ya, ini loh advice siapa tahu kan. Kita kan ini supaya Indonesia maju. Iya benar. Ini kan reshuffle depan mata ini kan. Ya mungkin gue dipanggil nanti jadi menteri kayak gitu. Pertama, rekomendasi gue pertama harus reshuffle kabinet. Harus ya. Iya. Jadi kabinet yang memang kabinet kerja, kabinet ahli ya. Terutama di bidang ekonomi ya. Ya terlepas dari siapapun yang bertanggung jawab di bidang ekonomi ya. Tapi bidang ekonomi kan luas. Lagi. Ya, Purbaya enggak. Ya, Purbaya masih kita kasih waktu lah, ya kan. Purbaya di reshuffle berisik loh media sosial bro. Ya, jadi dia sosmed darling dia. Iya. Jadi harus ada reshuffle kabinet ya untuk menciptakan kabinet ahli ya. Yang dari partai-partai yang udah kurang kelihatan kinerja ya diganti lah ya. Karena contohnya ya simpulkan sendiri. Ini kan presiden punya telinga, punya mata, ya kan bisa melihat. Kita hanya melihat, merasakan bahwa kondisinya kok kurang membaik gitu ya. Jadi harus ada kabinet ahli ya, mereka yang kemudian di bidang masing-masing tadi ya, bukan di bidang ekonomi bukan berarti ya hanya menteri keuangan dan lain-lain. Ini yang semua berhubungan ya. Kan kalau kita bicara soal lapangan kerja, soal ekonomi ini kan semua kementerian punya keterkaitan ya. Jadi harus membentuk kabinet yang ahli. Itu dua hal ya. Pertama itu akan memperbaiki performa kabinet
dan outputnya memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Yang kedua adalah dia bisa meningkatkan trust publik ya terhadap pemerintah. Bahwa memang presiden ini benar-benar ya menyiapkan satu tim yang tujuannya adalah bagaimana kemudian merealisasi janji kampanye ataupun meningkatkan menghadapi masalah-masalah yang dianggap penting ya termasuk ekonomi dan lain-lain. Ya itu pertama. Yang kedua adalah memang harus ada prioritas kegiatan atau prioritas kebijakan ya. Memang tadi bahwa kita sempat ngomong ya MBG bagus ya, tapi memang ini kemudian punya implikasi kan terhadap persoalan-persoalan lain nih ya. Kenapa kok misalnya tetap jalan tapi jumlahnya kan misalnya dikurangi misalnya dari sisi targetnya misalnya ya. Sehingga alokasi anggaran itu masih tetap bisa dialokasi untuk ya dua hal yang paling penting ya. Dalam semua survei yang kita lakukan itu kan pendidikan sama kesehatan itu juga masih menjadi satu PR juga itu ya. Walaupun kesehatan semakin membaik ya karena ada BPJS, peningkatan pemerintah, kemudian ada sebagian penerima BPJS yang masuk dalam kategori miskin kemudian ditanggung beban iurannya oleh pemerintah dan lain-lain ya. Tapi kesehatan di kampung-kampung ya, di desa-desa ya, kalau misalnya kan kita sering ke desa kampung ya, di pelosok-pelosok daerah itu kan fasilitas kesehatannya masih terbatas. Iya. Ya. Puskesmasnya nggak ada. Iya, puskesmasnya ada pun gedungnya ada, dokternya nggak ada, Pak. Ya, ini satu cerita. Benar. Pernah mungkin ya berapa bulan yang lalu gue balik dari daerah, misalnya daerah Seram bagian timur itu di ujung Maluku ya. Itu puskesmasnya ada, tapi dokternya nggak ada itu. Fasilitas nakesnya nggak ada. Ya. Jadi kesehatan kita juga masih lemah. Pendidikan kita juga sebetulnya. Jadi ini kan dua keluhan mendasar juga ya. Jadi memang harus kemudian diimbangi ya. Karena ini kan mungkin impactnya nggak dalam jangka pendek ya, dalam jangka panjang ya. Sehingga mungkin ketika targetnya dikurangi, alokasi anggarannya juga bisa dialokasi ke yang lain. Jadi ya mungkin dua hal itu bro yang bisa kita rekomendasi ke yang ketiga yang terakhir bro, memang komunikasi publiknya harus bagus. Ya komunikasi publik harus bagus ya. Kemarin kan yang bertanggung jawab di komunikasi publik kemudian mundur diganti sama yang lain ya. Tapi kan isunya wah ini kok orangnya lingkaran satu lagi, lingkarannya Pak Prabowo lagi ya. Jadi komunikasi publik juga harus diperbaiki ya. Pemerintah memang bukan hanya presiden tapi menteri dan lain-lain, kebijakan yang memang harus dikomunikasikan secara luas ke publik sehingga memang publik tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Tahu, percaya dan yakin. Iya. Lu Sob, ini udah 3, lu tambahan. Udah 3, kita ada 8 lah. Jangan banyak-banyak lah. Relatif sudah lengkap lah ya. Lengkap, Tinggal gue coba nambahkan dari sisi isu-isunya. Kan rencananya untuk menaikkan kepuasan. Jadi kita coba bikin dari kepuasan ini K-nya itu kontrol harga dan inflasi. Itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kontrol harga. E-nya ekonomi dan lapangan pekerjaan. Ngeri. Terus P-nya perlindungan sosial. Yang tadi BLT itu bro sebutkan. U-nya usaha mikro dan investasi. Jadi bagaimana mengaktifkan usaha mikro dan juga investasi bro. Karena yang tadi itu yang baby boomer itu kehilangan momen untuk dia bisa berinvestasi. Karena terlihat data yang mungkin hanya sekitar 5% aja yang siap dengan pensiun. Mudah-mudahan kita nggak masuk ke sana. Jadi investasi sekarang kan dikasih 200 triliun ke bank-bank gitu kan, harusnya investasinya naik kita ya. Betul. Tapi itu juga kalau misalnya kita mau gali agak lebih dalam, itu kan istilahnya gini, ketika misalnya kita dalam keadaan susah, sekarang ini Indonesia kita anggap dalam keadaan susah. Kita idealnya simpan uang itu untuk jaga-jaga atau kita pakai untuk menggerakkan aktivitas. Dan itulah yang terjadi yang sekarang kita pakai untuk bergerakkan aktivitas. Jadi akan sangat berbahaya ketika terjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya dengan keadaan ini. Tapi itu pilihan kan dalam kebijakan. Tadi udah U, kemudian A. A-nya itu anti korupsi dan penegakan hukum. Masya Allah. S-nya? S-nya itu adalah
Gua lupa. Sinergitas. Baru kepuan nih. Baru kepuasan kan, tinggal S-nya itu lebih kepada sinergitas. Jadi bagaimana sinergitas bukan hanya itulah Bapak dari sini sebenarnya. Tahu pikiran Bapak ini saya baca. Sinergitas, jadi sinergitas antara lembaga-lembaga yang ada. Ya, Karena para misalnya menteri sekarang tadi ini juga para itu. menteri yang tadi, bahkan terutama misalnya Menteri UMKM misalnya kan, dalam program dalam program Koperasi Merah Putih terlibat tapi tidak maksimal misalnya kan, dalam MBG juga sama. Padahal ini kan sebenarnya melikupi pekerja mikro sebenarnya yang memang harus ditingkatkan sebenarnya kan. Kemudian yang A-nya A lagi ya, kepuasan. A-nya lagi itu saya lupa lagi. Double A itu. Double A, tapi yang pasti di N-nya itu sama dengan Bapak tadi itu, narasikan keberhasilan pemerintah. Jadi kepuasan lengkap sudah. Anggap aja hanya satu ini ya. A-nya nanti selanjutnya. Oke. Menarik ya. Udah lama enggak podcast. Ternyata makin mantap ya abang-abang ini. Oke, kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan nanti ini masih banyak soalnya kan data survei baru. Oh iya benar. Jadi kita mengkritisi pemerintah itu bukan karena kita benci sebenarnya. Sayang. Kita sayang. Kita tinggal di sini, Pak. Itulah. Kita mau pemerintahnya kerjanya bagus, Indonesia juga maju. Seperti pantun sekarang. Nah, itu dia. Jangan makan nangka kalau nggak mau kena getah. Daripada makan nangka, mendingan makan kurma. Kita kritik karena kita cinta pemerintah, karena dada ini isinya NKRI semua. Iya. Terima kasih.